Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada pembahasan bab As-Salaf wal I'tidal fi Dhahak wal Mizah. Bagaimana para generasi terdahulu yang saleh, bagaimana mereka itu bersenda gurau, bercanda. Maka bab ini oleh penulis dibuka dengan beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Karena tentunya dalam setiap masalah, baik itu akidah ataupun fikih ataupun adab, kita harus meneladankan Rasulullah SAW. Termasuk dalam masalah ini masuk dalam masalah adab, yaitu adab dalam bercanda, adab dalam bersenda gurau dan tertawa. An Anas anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Dari Anas bahwa seseorang itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ihmalni." Ya, wahai Rasulullah, bawalah aku. Yakni bawalah aku berjalan-jalan. Jadi ada seseorang meminta kepada Rasulullah SAW untuk Nabi Muhammad SAW mengajak orang tersebut berjalan. Ya, ini maksudnya menunggangi kendaraan yang tentunya pada saat itu ya bisa unta, bisa keledai, bisa kuda. Qala Nabi SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna hamiluka ala waladinaku." Nabi Muhammad SAW bersabda, aku akan membawamu jalan-jalan dengan kamu menunggangi anak unta. Anak unta masih kecil, tidak kuat untuk ditunggangi. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda demikian, maka tentunya orang tersebut menjadi heran. Qala wa ma asna'u biwaladin naqah. Orang tersebut bertanya, apa yang akan aku perbuat dengan anaknya unta? Ya, tidak bisa kutunggangi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibila illa an-nuq. Wa hal talidul ibil illa an-nuq. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, bukankah unta itu melahirkan kecuali anak unta? Yani maksudnya adalah anak unta. Yang dimaksud dengan anak unta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah unta. Bukankah setiap unta yang besar yang kuat untuk ditunggangi, bukankah pasti berasal dari anak unta awalnya, ya? Jadi ini kita lihat bagaimana bercandanya Nabi Muhammad SAW. Ketika para ulama itu membahas adab masalah bercanda, mereka langsung mencontohkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa beliau bercanda kepada para sahabat. Nabi Muhammad SAW itu kepada para sahabat yang senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu jarang bercanda. Karena Nabi Muhammad SAW mempersiapkan mereka untuk menjadi para pemimpin. Tapi kalau untuk para sahabat yang lain, kita lihat di sini, ya, Nabi Muhammad SAW terkadang bercanda. Maka ketika kita melihat bercandanya Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengambil kesimpulan, para ulama, ya bukan kita, para ulama mengambil kesimpulan bahwa bercandanya Nabi Muhammad SAW itu mengandung atau memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak sengaja berbohong untuk membuat orang tertawa, tidak mengada-ngada cerita, tidak mengada-ngada mengada-ngadakan sesuatu untuk membuat orang tertawa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada celaan
kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan kepada syariat Allah, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada celah. Demikian pula masih poin yang kedua, ya, tidak melanggar syariat, yaitu tidak bersifat, tidak ada cacian terhadap orang lain di dalamnya. Ini bisa diringkas, ya. Poin kedua adalah tidak bertentangan dengan syariat, gitu ya. Baik itu dalam bentuk mencela agama Allah, mencela Al-Quran, mencela Nabi Muhammad SAW, atau bahkan mencela Allah. Demikian pula tidak ada celaan kepada orang lain. Demikian pula tidak ada yakni kata-kata yang kasar yang diucapkan. Tidak ada kata-kata kasar yang diucapkan, kata-kata yang seperti nama binatang misalkan, ya, atau nama-nama yang tidak senonoh dan seterusnya, kata-kata yang tidak senonoh dan seterusnya. Kemudian poin ketiga adalah tidak banyak bercanda. Bercanda boleh, tetapi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu lama, ya, tetapi secukupnya, seperti garam, ya, kata para ulama, secukupnya seperti garam. Jangan kebanyakan, jangan kekurangan, begitu ya. Baik. Jadi di sini ada 3 sifat bercandanya Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kemudian nanti berusaha diikuti oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in. Mereka bercandanya demikian. Nah, di sini ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya kami akan membawamu jalan-jalan, kamu menunggangi anak unta. Ini tidak ada kebohongan. Bukan anak unta yang dimaksud, tetapi bukankah setiap unta yang besar dulunya berasal dari anak unta? Ya, karena bahasanya Nabi Muhammad SAW ala waladinakoh. Waladinakoh. Kalau kita di bahasa Indonesia mungkin istilahnya anak unta, itu berarti unta yang masih kecil, betul tidak? Tapi kalau bahasa Arab waladinakoh, anaknya unta, bukankah unta yang besar tetap anaknya unta yang lain, betul tidak? Anaknya ibunya, anaknya bapaknya, betul? Jadi mungkin terjemahan kalau bahasa Indonesia adalah aku akan membawamu jalan-jalan dengan kamu menunggangi anaknya unta, bukan anak unta. Kalau anak unta kan semacam istilah khusus, ya, untuk menyebut unta yang masih kecil. Ini anaknya unta. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW sedang bercanda dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua, wa an Suhaib qala qadimtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi khubzun wa tamrun. Suhaib berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian di hadapan beliau itu ada roti dan ada kurma. Faqala udnu fakul. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, mendekatlah dan makanlah. Fa'akhadhtu akulu minat tamr. Kemudian aku makan kurma. Faqala Nabi SAW, ta'kulu tamran wa bika ramat. Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah engkau makan kurma sementara matamu sedang sakit? Ya, ini pertanyaan dan ini sesuai dengan faktanya. Pada saat itu Suhaib sedang sakit mata di salah satu matanya, mata merah kemerahan begitu ya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bertanya demikian, ya, ini konteksnya konteksnya sedang dalam bercanda. Semua orang tahu tidak ada hubungan antara sakit mata dengan makan kurma. Kemudian Suhaib berkata, qala faqultu inni amdughu min nahyatin ukhra. Ya, Suhaib kemudian berkata, aku mengunyah dari sisi yang satu lagi. Ya, aku mengunyah dari sisi yang satu lagi. Yakni Suhaib sama-sama paham bahwa tidak ada hubungannya mulut dengan mata. Tapi karena satu mata sakit, maka Suhaib melanjutkan gurauannya Nabi Muhammad SAW. Aku mengunyah dari sisi yang satu lagi. Seolah kalau didengar, aku mengunyah dari pakai mata yang satu lagi. Tapi sebenarnya yang dimaksud, aku mengunyah dari sisi yang satu lagi. Ini nggak pakai mata, tapi pakai mulut. Jadi Suhaib berbohong atau tidak? Tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Fatabassama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kemudian tersenyum. Maka di sini ini lihat juga contoh lain dari bersenda guraunya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yakni kebohongan atau kedustaan, tapi beliau sedang cuma menanyakan saja
menanyakan sesuatu yang semua orang tahu tidak ada hubungannya, tapi beliau tanyakan ya, dalam rangka untuk membuat orang tersebut terhibur. Ya, ini Suhaib. Ya, ini di antara bercanda yang dibolehkan. Karena ini dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Hukumnya boleh. Dalam masalah ini hukumnya boleh. Jadi bercanda itu juga harus mengikuti koridor syariat. Ya, dalam masalah bercanda juga harus mengikuti koridor syariat. Wa an Usaid bin Hudayr qala bainama huwa yuhaddithul qaum wa kana fihi mizah. Dari Usaid bin Hudayr, beliau berkata, pada saat itu Usaid ini sedang bercanda dengan orang-orang. Baina yadhakuhum fata'anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina yadhakuhum fata'anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi bi'udin. Ketika Usaid ini membuat orang-orang tertawa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni menusukkan, tidak keras ya, menusukkan dengan kayu ke pinggangnya Usaid. Cuma dicolek begitu, dicolek, bukan menusuk, mencolekkan kayu ke pinggangnya Usaid. Karena Usaid sudah membuat orang tertawa, yakni lucu. Mungkin Nabi Muhammad SAW juga merasa itu lucu, jadi dicolek pinggangnya oleh Nabi SAW pakai kayu. Faqala asbirni. Maka kemudian Usaid berkata, aku mau minta balasan kepada Nabi SAW. Aku mau minta balasan. Faqala istabir. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, taib, silahkan tuntut balas. Qala inna alaika qamisan wa laysa alayya qamis. Usaid berkata, sungguh engkau mengenakan baju sementara aku tidak mengenakan baju. Jadi pengen disamakan. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an qamisihi fahtadonahu wa ja'ala yuqabbilu kashahu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat baju beliau, kemudian tiba-tiba Usaid kemudian menghampiri, mencium pinggangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala inna ma aradtu hadza ya Rasulullah. Kemudian Usaid berkata, sesungguhnya yang aku inginkan adalah ini wahai Rasulullah, yakni ingin mencium pinggangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sisi faidahnya dari mana kira-kira? Dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perbuatannya Usaid dalam bab ini? Perbuatannya Usaid, yaitu Usaid berkata, aku ingin minta balasan. Seolah balasan colek juga, betul tidak? Tetapi yang beliau maksudkan adalah balasan dalam bentuk yang lain. Bukankah balasan tidak harus dengan bentuk yang sama? Jadi di sini Usaid bin Hudayr itu sedang yakni mengatakan sesuatu yang itu tidak merupakan kebohongan, tapi juga tidak, yakni mungkin berbeda dengan apa yang orang pikirkan sebelumnya. Minta balasan berarti dicolek dengan kayu juga. Akan tetapi yang diminta Usaid adalah sesuatu yang lain, yaitu sebenarnya beliau ingin mencium pinggangnya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita bisa ambil faedah bahwa yang namanya berbicara atau berkata ketika itu tidak dimaksudkan untuk kebohongan, tetapi kalimat tersebut mengandung makna yang lain, maka tidak masalah. Ya, selama tidak ada yakni niat untuk mencurangi atau niat untuk memberikan kezaliman misalkan, selama tidak ada niat tersebut maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan nanti akan berujung kepada kesalahpahaman, ini tidak boleh. Ini kan tidak berujung kepada kesalahpahaman. Pada saat itu langsung dilakukan oleh Usaid. Ya, beliau ternyata ingin mencium pinggangnya Nabi Muhammad SAW. Faedah yang lain adalah lagi-lagi perbuatannya Usaid, yaitu beliau bercanda dengan orang-orang, membuat orang-orang tertawa. Nabi Muhammad SAW tidak melarang. Nabi Muhammad SAW tidak melarang. Ini berarti sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah? Sunnah takririyah. Sunnah qauliyah maksudnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan. Sunnah fi'liyah maksudnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa perbuatan. Sunnah takririyah maksudnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang persetujuan Nabi Muhammad SAW.
Maka di sini Nabi Muhammad SAW itu tidak mengkritisi Usaid, tidak melarang Usaid karena telah membuat orang-orang lain tertawa. Jadi bersenda gurau itu hukum asalnya boleh. Ya, itu yang kita ambil dari hadis ini. Ya, yaitu bersenda gurau atau bercanda hukum asalnya boleh selama 3 poin yang tadi kita sebutkan itu diperhatikan. Ya, dan setiap bercanda yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu terkumpul di dalamnya 3 poin tadi. Yang pertama apa? Tidak ada kedustaan. Yang kedua tidak sesuai tidak ada yang bertentangan dengan syariat Allah, harus sesuai dengan syariat Allah. Kemudian yang ketiga tidak banyak bercanda. Wa an Muawiyah bin Bahas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyadhaka bihil qaumu wailul lahu. Dari Muawiyah bin Bahas, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lilladzi yuhaddits. Wailun, kata wail banyak disebutkan di Al-Qur'an misalkan. Kata wail itu bisa bermakna celaka. Ini kalimat atau sebuah kata untuk menunjukkan bahwa orang tersebut akan berujung kepada sesuatu yang bersifat celaka atau kebinasaan begitu ya. Kata wail bisa bermakna kata yang bermakna celaka, atau wail makna lain adalah sebuah lembah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada 2 makna itu. Intinya sama-sama menunjukkan bahwa apa yang dilakukan setelah apa yang disebutkan setelah kata wail itu adalah keburukan atau kemaksiatan atau dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib. Celakalah atau lembah di neraka bagi orang yang berbicara kemudian berdusta, kemudian lihat hakabihil qaum, supaya orang-orang tertawa, untuk membuat orang-orang tertawa. Wailun lahu, celaka dia. Atau pakai makna yang kedua, lembah di neraka bagi dia, lembah di neraka bagi dia. Ya, hadis ini hasan. Dan kita lihat ini adalah dalil utama dari poin pertama yang tadi kita sebutkan. Tidak boleh berdusta ketika kita bercanda. Tidak boleh berdusta ketika kita hendak bergurau. Mengapa demikian? Hikmahnya adalah tentunya dusta itu sendiri adalah sesuatu yang dilarang. Dusta itu sendiri adalah sesuatu yang dilarang. Kalau seseorang itu berdusta karena kebutuhan misalkan, dia lapar, kemudian dia berdusta, ya, sebenarnya dia sudah makan kemarin tapi dia berdusta, nggak makan 1 minggu misalkan, karena ada kebutuhan. Ini saja sudah dosa, padahal ada kebutuhan. Apalagi dengan tidak ada kebutuhan, cuma sekedar membuat orang tertawa, berdusta, lebih parah lagi, betul? Lebih parah lagi. Ini akan menjadi kebiasaan. Itu poin dari para ulama. Hikmah yang digali oleh para ulama. Dusta itu sendiri adalah dosa besar. Ini lebih-lebih lagi, berdusta untuk membuat orang tertawa. Tidak ada kebutuhan untuk dia berdusta tersebut. Justru itu akan membuat dia semakin tenggelam dalam kedustaannya. Dia akan semakin terbawa, dia akan ketagihan. Ketika membuat orang tertawa, kalau kita sudah bisa membuat orang tertawa, kita senang, betul tidak? Ada fitrah itu. Kita senang ketika membuat orang lain bahagia. Tapi ketika caranya adalah dengan berdusta, hal itu kita senangi, ternyata caranya adalah salah, kita akan ketagihan untuk melakukan hal itu dengan cara yang salah tersebut. Maka ini ditutup oleh syariat. Nabi Muhammad SAW mengecam keras. Celakalah bagi dia, celakalah bagi dia. Atau makna yang lain, lembah di neraka bagi dia, lembah di neraka bagi dia. Definisi dosa besar itu adalah setiap dosa yang tidak hanya dilarang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga disebutkan hukuman spesifik, disebutkan celaan spesifik, tidak hanya dilarang. Kalau cuma dilarang misalkan, wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina. Ini cuma larangan.
Tapi tentunya zina adalah dosa besar. Tahu dari mana? Dari dalil-dalil yang lain. Banyak ancaman kepada dosa zina. Tapi ini anak hanya sekedar mencontohkan. Apa contoh yang cuma sekedar larangan? Zina di salah satu dalil disebutkan. Kalau cuma kita ambil bagian itu ya, tapi kalau lanjutannya jelas lanjutannya. Anda cuma mau mencontohkan saja, ya. Jadi kalau cuma sekedar dilarang, maka itu namanya dosa. Namanya saja dilarang. Kalau dilakukan maka berdosa. Tapi kalau dia tidak hanya dilarang, tapi juga disebutkan bahwa itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, atau disebutkan hukuman spesifik di neraka, atau ada hukuman spesifik di dunia, hukuman had. Ketika membunuh orang, qisas. Ketika zina, dirajam. Kalau dia zina muhsan dan seterusnya. Kalau belum maka cambuk. Maka ini adalah hukuman khusus di dunia. Ini menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Definisi dosa besar adalah dosa yang ada hukuman spesifiknya di dunia atau di akhirat atau dua-duanya. Baik. Nah, di sini ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wailul lahu, wailul lahu." Celakalah bagi dia, celakalah bagi dia. Pakai makna kedua, lembah di neraka bagi dia, lembah di neraka bagi dia. Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah dosa besar. Menyengaja berbohong untuk membuat orang tertawa. Kenapa disebut dosa besar? Kenapa dilarang oleh Nabi SAW? Hikmahnya kata para ulama adalah karena ini akan membuat dia ketagihan untuk melakukan dosa tersebut, yaitu berbohong. Wa an Abi Hurairah qala qalu ya Rasulullah innaka tudaibuna qala inni la aqulu illa haqqan. Di hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa para sahabat itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, engkau telah bercanda kepada kami, telah bersenda gurau kepada kami." Maka Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya aku tidak berbicara kecuali hak." Ini sekali lagi menunjukkan bahwa ketika bercanda pun tidak boleh berbohong. Sehingga ketika kita lihat kondisi sebagian orang di zaman ini, sejak zaman dulu sebenarnya, ketika mereka bisa membuat orang itu tertawa, kalau istilahnya orang punya urat lucu, ya, bisa membuat orang tertawa, ya, maka kalau kemudian dia membuat orang lain tertawa dengan cara berbohong, ini akan membuat ketagihan. Dan di zaman sekarang sudah ada profesi khusus namanya stand up comedian. Ya, berapa banyak stand up comedian, berapa banyak kata-kata yang sengaja dibuat untuk membuat orang tertawa. Sengaja dibuat sketsanya atau skitnya. Kemudian ada teori-teorinya, callback joke atau apa dan seterusnya, setup dan apa macam-macam. Sengaja dibuat, sengaja diada-adakan dalam rangka untuk membuat orang tertawa. Ini membuat ketagihan. Benar kan kata para ulama? Membuat ketagihan, bahkan menjadi sumber mata pencaharian. Ya, maka ini nasihat ya bagi diri kita dan mereka. Inilah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Suka ataupun tidak suka, kita harus berusaha untuk mengikuti. Suka ataupun tidak suka, kita harus berusaha untuk suka. Itulah sifat orang beriman. Inilah faktanya. Kalau kita kemudian baru tahu, ya semoga hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya itu diampuni oleh Allah. Tapi gimana caranya kita sekarang memperbaiki diri agar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Taib. Jadi berbohong ketika seseorang itu berniat untuk membuat orang tertawa, ini adalah bentuk berbohong yang tidak dibutuhkan sebenarnya. Ya, ini adalah hal ekstra, nggak ada kebutuhannya, bukan hal darurat, bukan hal hajat. Hajat itu kebutuhan, darurat itu darurat, berkaitan dengan nyawa. Kalau hajat ada keinginan, ada kebutuhan, tapi nggak sampai darurat. Nah, kalau hal ini bukan darurat, bukan hajat. Membuat orang tertawa, ya, bukan sesuatu yang darurat ataupun hajat. Kalaupun ingin membuat suasana menjadi cair, maka tadi Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana cara bercanda yang
tetap sesuai dengan syariat. Tetap utarakan al-haq. Jangan mengada-ngada, jangan bikin sketsa, jangan nambah-nambahi, jangan kurang-kurangi, ya. Tapi bisa dengan bermain kata seperti tadi atau bermain fakta. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Aku akan membawamu jalan-jalan, engkau menunggangi anak-anaknya unta. Ya. Bukankah setiap unta yang besar dan gagah, bukankah dia juga anak unta? Kan nggak mungkin anak sapi, betul tidak? Namanya saja unta. Nah, ini bermain fakta, bukan kebohongan, betul tidak? Tapi bermain logika, itu kebenaran. Nah, ini bercandanya Nabi SAW. Contoh lain, misalkan di hadis yang lain ada seorang yang sudah sepuh bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku masuk surga. Berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkanku surga. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada orang tua yang masuk surga. Tidak ada orang tua yang masuk surga. Langsung orang tua tersebut langsung nangis, langsung pergi. Perempuan itu sudah sepuh. Langsung kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat yang lain untuk menyampaikan bahwa orang yang masuk surga nggak akan dalam kondisi tua. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap fakta, tetapi didengar oleh orang pada ketika mendengarnya pertama kali mungkin kepikirannya makna lain begitu ya. Tapi sebenarnya makna yang dimaksudkan adalah makna yang satu lagi. Jadi bercanda dalam Islam itu juga harus pintar. Ya. Justru yang pintar yang seperti ini. Bukan yang pintar adalah yang bisa bikin sketsa kemudian diselipkan, ini ada setupnya, kemudian ini adalah punchline-nya, kemudian ini mari kita callback dan seterusnya. Kalau itu mengada-ngada, ini bukan kecerdasan. Ya. Kecerdasan itu adalah ketika antum bisa membuat orang tertawa secukupnya tanpa ada suatu yang haram dilakukan, dan itu adalah tetap fakta. Taib, dan itu adalah tetap fakta. Maka ini tuntunan syariat dalam masalah bercanda. Kita ulangi tadi yang tiga hal tadi. Pertama, tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh sengaja berbohong untuk membuat orang tertawa. Itu langsung disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib liyadhaka bihil qaum wailul lahu wailul lahu. Celakalah atau lembah di neraka bagi orang yang berbicara, dia berdusta, sengaja berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka bagi dia, celaka bagi dia. Lembah di neraka bagi dia, lembah di neraka bagi dia. Baik, ini poin pertama. Poin kedua, tidak boleh ada keharuman. Tidak boleh bertentangan dengan syariat. Termasuk di dalamnya mencela syariat. Ini berbahaya, ini kufur akbar. Ya, mencela Nabi Muhammad SAW, mencela Al-Quran, apalagi mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Bercandanya di dalamnya ada bentuk celaan kepada syariat Islam. Ini tidak boleh. Ini mengolok-olok agama, al-istihza' biddin. Al-istihza' biddin, mengolok-olok agama, itu termasuk kufur akbar. Atau mencela orang lain, tidak boleh juga. Membuat orang tertawa. Banyak juga ini dilakukan oleh stand up comedian, mencela fisik orang lain atau yang lainnya, mencela pekerjaan orang lain atau yang lainnya, atau mengucapkan kata-kata kotor seperti tadi. Ya, stand up comedian diantaranya supaya entah kenapa kalau mereka itu mengucapkan kata-kata kotor misalkan, orang itu jadi tertawa, entah kenapa. Padahal apa yang lucu? Ya. Jadi ini masuk dalam poin kedua. Tidak boleh ada kata-kata kotor, tidak boleh ada apapun itu yang bertentangan dengan syariat. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Tidak boleh banyak bercanda, tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh banyak bercanda. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, dan banyak bercanda itu tidak bermanfaat. Justru bisa jadi akan mengeraskan hati, sehingga apa? Sehingga hatinya itu tidak akan mudah lagi untuk menerima al-haq. Maksud dari mengeraskan hati, membuat hati itu mudah terlena. Banyak tertawa, banyak makan, itu membuat hati menjadi terlena. Yani membuat hati menjadi keras. Apa maksud hati menjadi keras? Hati menjadi terlena. Akan susah untuk menerima al-haq atau menerima nasihat. Ya, jadi
Itu mengapa para ulama kemudian mewanti-wanti untuk supaya 3 hal tersebut diperhatikan, ya. 3 hal tadi diperhatikan. Baik. Tapi bukan berarti kita menghindari bercanda sama sekali. Kita lihat Nabi Muhammad SAW saja bercanda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Masih ada satu riwayat panjang dari para ulama, dari Muhammad bin Nu'man bin Abdissalam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah kita akhirkan, kita selesaikan kitab ini berarti satu pertemuan lagi insyaallah, ya. Karena ini bab terakhir, kemudian ada satu halaman penutup, ya. Jadi insyaallah kita baca di pekan depan, habis itu kitabnya selesai, tidak terasa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.